Nama saya Ridwan SPD, unit kerja dari UPTD SD 6 Hegarsari yang beralamat di lingkungan Cikabuyutan Timur, RT 4 RW 12, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2021 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini saya akan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 6 pada tema 2 sub tema 3 pembelajaran ke-1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang tidak hadir hari ini siapa? Hadir semua, alhamdulillah. Untuk supaya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan satu orang dipimpin untuk berdoa. Baik anak-anak, untuk meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air, kemudian menumbuhkan sikap nasionalisme kita, sebelum kita mulai kegiatan, mari kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan kalian semua berdiri terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi tandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Saya silakan kalian duduk kembali. Sekarang kita masih di masa pandemi COVID-19 ya, atau yang biasa kita sebut dengan corona ya. Masih ingat bagaimana kita untuk menerapkan protokol kesehatan ada berapa M? 5M. 1. Memakai masker, 2. mencuci tangan, Yang ketiga. menjaga jarak, Yang keempat. menghindari kerumunan, Yang kelima. membatasi mobilitas. Ya, baik sekali, itu adalah ikhtiar kita untuk mencegah penyebaran COVID-19. Masih ingat pembelajaran kita kemarin? Masih Apa saja coba? praktek tari Menari ya, tari indang. Kemudian makna persatuan dan kesatuan. Kemudian yang ketiga, cara menghitung diskon. Baik sekali. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Sekarang kita masuk ke tema 2, subtema 3 pembelajaran ke-1. Nah, dalam hal ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai.
pada pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama, kamu harus menemukan kata baku ya dari teks sejarah. Kemudian berikutnya makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya manfaat hewan dan tumbuhan. Tidak boleh loyo. Guru bagi dulu bahan ajar yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Dan yang pertama di sini kita menemukan kata baku. Sebelumnya ada yang pernah mendengar atau mungkin ada yang sudah tahu apa itu kata baku? Ejaan yang telah disempurnakan, betul ya? Atau yang sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia ya. Baik, untuk lebih jelasnya silakan kalian saksikan dulu tayangan di depan ya. Terdapat dalam suatu teks, sebaiknya dituliskan menggunakan kata baku. Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia. Kata baku biasanya digunakan dalam menuliskan hal-hal yang bersifat resmi, seperti surat resmi, undangan resmi, atau kalimat-kalimat resmi lainnya. Sedangkan kata tidak baku biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menuliskan hal-hal yang bersifat tidak resmi. Nah, itu tadi kalian sudah menyaksikan tayangan di depan penjelasan mengenai kata baku. Jadi benar tadi sesuai apa yang dijawab oleh kalian ya. Sebelumnya kata baku adalah ejaan yang sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia atau sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Fungsi kata baku, ada yang bisa menyebutkan? Yang pertama fungsinya apa? Sebagai pemersatu. Sebagai pemersatu. Kemudian apa lagi? Sebagai pemberi rasa. Ya, kemudian apa lagi? Sebagai pembawa kewibawaan. Terus? Sebagai kerangka acuan. Ya, sebagai kerangka acuan. Nah, dalam hal ini kata baku ini penulisannya dan pengucapannya ini harus sesuai dengan ejaan tadi yang disempurnakan. Pak Guru bagi dulu LKPD-nya ya untuk mengisi beberapa kegiatan yang kita lakukan hari ini. Silakan dibuka. Kemudian di situ ada identitasnya, nama, kemudian nomor absen ya. Silakan diisi terlebih dahulu. Dibuka halaman satunya ya. Di situ ada kegiatan ayo membaca. Nah, di ayo membaca di situ ada teks sejarah, gitu ya. Judulnya apa di situ? Ya, Belandia dan naskah proklamasi. Nah, tugas kalian sekarang silakan dibaca terlebih dahulu teksnya, teks yang ada di LKPD. Kemudian petunjuknya, amatilah kata-kata yang terdapat pada bacaan tersebut. Apakah kata-katanya termasuk kata baku atau bukan kata baku? Apakah kalian menemukan kata tidak baku pada teks tersebut? Tidak. Tidak. Kelompok 1 ada yang menemukan? Kelompok 2? Tidak. Kelompok 3? Kelompok 4? Tidak. Jadi di teks sejarah yang ada di LKPD yang telah kamu baca tersebut dengan judul Belandia dan naskah asli proklamasi, berarti itu semuanya menggunakan kata
waktu. Selanjutnya di sini penggunaan aspek apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa dan bagaimana. Nah, di sini silakan lihat dulu ke depan ya, ke layar. Aspek apa ini digunakan untuk apa? Aspek apa? Digunakan menanyakan tentang peristiwa. Kemudian kalau di mana? Menanyakan tempat atau kejadian peristiwa. Kemudian kalau kapan? Menanyakan waktu. Supaya lebih semangat lagi, kita akan melakukan sebuah permainan. Nah, nanti permainan ini lempar bola ya, bola salju. Bola saljunya kita buat dari kertas. Nah, nanti kertas tersebut ditulisi sebuah pertanyaan menggunakan aspek tadi itu. Aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dari teks yang sebelumnya kamu baca tadi. Nah, caranya kamu tuliskan per kelompok buat 3 pertanyaan ya. Satu kelompok buat 3 pertanyaan. Nah, nanti saling lempar pertanyaan, saling lempar bola. Jadi buat pertanyaannya ya. Pertanyaannya seputar teks yang tadi sudah kamu baca. Kelompok 2? Ya. Kelompok 3? Kalau sudah silakan kertasnya diremas. Dibuat sebuah bola. Kita lempar lagi, diremas lagi, diremas. Oke, siap? Kita lempar. 1, 2, 3. Ambil. Sudah jawab? Ya. Nah, diremas lagi. Diremas lagi. Siap-siap dilempar lagi. Kelompok 1 sudah? Nah, siap ya? Lempar lagi. 1, 2, 3. Nah, ambil. Dibuka. Dilihat jawabannya betul atau salah. Mana kelompok 1 jawabannya? Betul? Kelompok 2? Betul. Kelompok 3? Kelompok 4? Nah, sekarang masing-masing kelompok silakan kalian membuat daftar kata baku dan tidak baku dulu. Masing-masing kelompok membuat masing-masing 5 ya. Kata tidak bakunya 5, kata bakunya 5. Silakan dibuat diskusi ya. Masing-masing kelompok silakan menuliskan pekerjaannya di papan tulis. Dan ya ada akhirat, harusnya akhirat betul ya. Kemudian baterai, harusnya baterai. Esok, harusnya besok ya. Kemudian bis, itu yang betul adalah bus gitu ya. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3 silakan. Ya, ini dari kelompok 3 duren, harusnya durian, betul ya. Kemudian ada detil, harusnya detail. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita pada saat ini sudah merdeka atau belum? Sudah. Tanggal berapa kemerdekaan Indonesia? Tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ada yang tahu siapa saja yang merumuskan teks proklamasi? Soekarno, Ahmad Subarjo, terus Muhammad Hatta. Betul sekali ya. Ada 3 orang perumus teks proklamasi. Kita akan melakukan simulasi ataupun permainan lagi ya. Kalau tadi permainan apa tadi? Snowball throwing kalau tadi ya. Nah, sekarang bermain peran. Nah, di sini kan sudah pas ya. Ada 4 kelompok, setiap kelompok anggotanya 3 orang. Nah, nanti ada yang menjadi Soekarno, ada yang menjadi Muhammad Hatta, ada yang menjadi Ahmad Subarjo. Sudah belum? Sudah. Kelompok 4 sudah? Kelompok 3? Kelompok 2? Kelompok 1? Sudah. Baik. Masing-masing kelompok, nah, nanti yang menjadi Soekarno-nya, kemudian menjadi Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta, nanti maju ke depan ya, bertiga. Nah, nanti yang menjadi Soekarno membacakan teks proklamasi tersebut.
Dibacakan teks proklamasinya ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 45. Atas nama bangsa Soekarno-Hatta. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, itu tadi sudah kalian lakukan ya, permainan atau simulasi bermain peran yang menjadi Soekarno, menjadi Ahmad Subarjo, dan menjadi Muhammad Hatta. Perumusan naskah proklamasi. Kita akan menyaksikan kepercayaan pahlawan kita. Jelas Indonesia didatangi bangsa asing yang menguasai. Memandang pernikahan tanah Indonesia beserta kekayaannya. Kami tentara dan bangsa, kalian harus menunjukkan kerja paksa dan membantu kami dalam mengatasi upaya. Bangsa Indonesia pada saat penjajahan mengalami kesengsaraan yang luar biasa, kekurangan makanan, pakaian, beserta kerja paksa di bawah kondisi yang menyiksa. Indonesia sudah lebih dari 300 tahun menderita karena diduduki oleh penjajahan. Kemerdekaan bagaikan jembatan emas. Di seberang jembatan emas inilah baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah. Laksamana Tadasimaida, kami ingin meminta izin Anda untuk meminjam rumah ini untuk merumuskan naskah proklamasi. Tentu saja, semoga berhasil Soekarno. Baiklah, kita buat seperti ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil-wakil bangsa Indonesia. Bagaimana? Serasa? Nah, itu tadi kalian sudah menyaksikan video tayangan yang menjelaskan kronologi ataupun cerita bagaimana perjalanan naskah proklamasi dirumuskan oleh ketiga tokoh tadi yang sudah kalian perankan sebelumnya ya. Nah, kalian tadi sebelumnya karena sudah tahu ya ini bukan hal yang asing, jadi kalian sudah bisa membuat teks proklamasi. Betul sekali ya. Kalian sudah aktif untuk bermain peran tadi ya. Ada yang menjadi Soekarno, ada yang menjadi Muhammad Hatta, ada yang menjadi Ahmad Subarjo. Nah, kemudian makna proklamasi kemerdekaan. Yang pertama apa saja maknanya? Puncak perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, bebas dari jahat. Selanjutnya yang ketiga, sebuah revolusi baru dimulai. Selanjutnya, Berkat Tuhan yang berkat Maha Tuhan yang Maha Esa. Dan yang terakhir, maka kita sebagai generasi muda wajib untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, baik, silakan dibuka lagi LKPD-nya. Ya, LKPD-nya dibuka. Ada ayo diskusi. Yang ini sudah? Sudah. Ya. Kita jawab satu-satu dulu. Pertanyaan pertama, apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? bisa berdagang
bisa berdagang dengan baik. baik, dengan tenang ya, tanpa gangguan. Apalagi yang lain? Petani menjadi lebih sejahtera. Apalagi? Tentram dalam bercocok tanam ataupun berdagang. Nah, setelah kita merdeka, kemudian menikmati hasil perjuangan para pejuang yang telah berjuang untuk memerdekakan bangsa kita, maka selain kita tadi mengupayakan mempertahankan kemerdekaan, kita juga harus menjaga lingkungan kita ya, lingkungan baik sekitar rumah maupun di Indonesia khususnya ya, menjaga tumbuhan, kemudian hewan. Nah, kira-kira ada yang tahu apa manfaat dari hewan dan tumbuhan? Ada yang sudah tahu? Manfaat hewan misalnya? Bahan makanan, terus bahan sandang, betul. Ada yang lain? Bahan apa lagi? Penghasil pupuk organik. Ya, lebih jelasnya, lebih lengkapnya, lihat dulu ke depan. Nah, di sini ada beberapa penjelasan mengenai manfaat hewan dan tumbuhan. Yang pertama, sebagai penghasil bahan pangan. Contohnya, sapi dapat kita ambil daging dan juga susunya. Kambing dapat kita ambil dagingnya, dan ayam serta bebek dapat kita ambil daging dan telurnya. Selanjutnya, hewan sebagai penghasil bahan sandang. Kain sutra juga berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba juga dapat menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dapat dimanfaatkan sebagai pembuatan jaket. Ini adalah beluntas atau tumbuhan semak, banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar hidup di rumah-rumah. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan yang pertama adalah sebagai bahan pangan. Banyak tanaman yang digunakan sebagai bahan pangan, dari memanfaatkan batang, daun, bunga, biji, dan buah. Contohnya adalah kentang, ubi jalan, singkong, kacang tanah, kacang hijau, dan lain-lain. Selanjutnya, sebagai bahan sandang, serat kapas dapat kita manfaatkan untuk membuat kain katun. Nah, itu tadi kalian telah menyaksikan tayangan mengenai manfaat hewan dan tumbuhan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, lalu tampilkan lagi nih. Nah, tadi manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Di antaranya tadi ada sebagai penghasil pangan, ada daging, ya. Kemudian ada apa lagi? Telur. Terus penghasil bahan sandang. Tadi ada kulit domba, ya, wol, ya, dibuat wol. Kemudian ada ulat sutra, itu dibuat kain sutra. Nah, berikutnya manfaat tumbuhan. Tadi sebagai apa lagi? Bahan makanan seperti padi, ya. Kemudian ada apa lagi? Bahan sandang, kapas, ya. Terus ada bahan bangunan seperti kayu. Nah, tugas kamu sekarang masing-masing kelompok membuat daftar hewan ataupun tumbuhan yang ada di sekitar, baik sekitar rumah maupun sekitar sekolah dengan manfaatnya. Ya, silakan dibuat dulu ya di LKPD-nya ya. Nah, di LKPD di situ ditampilnya ada ayo mengamati, yang ini ya. Nah, ayo mengamati, di situ ada nama hewannya apa, kemudian habitatnya di mana, kemudian manfaatnya apa bagi manusia. Terus tumbuhan juga ada habitatnya, ada manfaatnya. Silakan didiskusikan. Bapak Padu. Iya,
Kelompok 2, silakan siapa yang maju? Damar. Dibacakan ya. Angsa darat untuk memasak, ayam darat untuk bahan pangan, domba darat untuk membuat organik, tumbuhan jahe darat untuk bahan obat, kelapa sawit darat untuk makan minyak, kayu darat untuk bangunan. Iya, betul ya. Tepuk tangan. Nah, itu tadi kalian sudah menuliskan daftar hewan atau tumbuhan yang ada di sekitar rumah maupun sekolah beserta manfaatnya. Untuk mengukur kemampuan kalian dalam tadi mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, maka selanjutnya akan diadakan evaluasi pembelajaran. Tetapi sebelumnya, supaya lebih semangat lagi, masih semangat ini? Masih siap untuk terus belajar? Nah, kalau gitu kita tepuk semangat lagi ya. Tepuk semangat. Nah, gitu ya. Jangan loyo. Ya, karena generasi muda itu menjadi penerus cita-cita bangsa. Nah, baik seperti janji tadi Pak Guru, untuk mengukur kemampuan kalian, maka kita lakukan evaluasi pembelajaran. Nah, bayangkan dulu soalnya ya. Bentuknya pilihan ganda, jumlah soalnya 10. Silakan nanti kalian jawab. Waktunya 5 menit. Ya. Satu orang satu. Kalau sudah, mari kita samakan terlebih dahulu ya. Nah, yang betul silakan dibiarkan ya. Kalau yang salah dicoret. Ya. Nomor 1 B, bakso. Ada yang salah? Nomor 2 B juga ya, bakso. Nomor 3, apa nomor 3? C, cacing. Nah, itu tadi kalian sudah melaksanakan evaluasi pembelajaran. Semuanya rata-rata ini di atas KKM. KKM-nya kan 70. Nah, kalian banyak yang nilainya 100. Paling kecil ada yang 80 ya. Dan itu artinya kalian sudah menguasai materi yang sudah kita pelajari pada hari ini ya. Jadi kesimpulannya tadi materi apa saja yang kita pelajari? 1, mengenai kata baku. Apa lagi? Aspek ya, apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Terus apa lagi? Tadi makna dan propagasi. Yang terakhir manfaat dan baik ya. Itu materi yang kita pelajari pada hari ini. Dan untuk hari esok kita bertemu lagi ya di materi mengenai persatuan dan kesatuan. Kemudian kita akan melakukan gerakan tarik lagi ya. Nah, besok disiapkan. Kemudian menghitung pecahan. Nah, masih ingat sebelumnya mengenai protokol
protokol kesehatan? Ada berapa? Ada 5. 1. Dua. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak. 4. Menghindari kerumunan. 5. Membatasi mobilitas. Ya, baik sekali ya. Itu adalah ikhtiar kita, tidak bosan-bosannya untuk kita senantiasa lakukan, baik di rumah, di sekolah maupun di luar rumah. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai sekian ya. Silakan alat tulisnya diberesi terlebih dahulu ya. Nah, sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah seorang memimpin doa. Pulangnya bergantian ya, seorang-seorang. Kelompok 3. Kelompok 4.